Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah sudah melimpahkan kepada kita bersama nikmat, rahmat, umur panjang, sehat badan, sehingga kita semua kembali Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan satu bulan yang sangat mulia di antara sekian bulan, yakni bulan suci Ramadan, yang bertepatan pada tahun ini 1443 Hijriah, 2022 Miladiyah. Semoga kita semua dapat memanfaatkan momentum ini menjadi momentum yang terbaik agar kita dapat menghasilkan amal-amal soleh kita di bulan suci ini. Baiklah, sahabat Muslim Nurul Quran TV, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana menjadikan bulan suci Ramadan ini sebagai momentum untuk perubahan diri. Sebagaimana Allah dalam Al-Quran menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan orang-orang yang saling sehat menasihati kepada kebenaran dan saling sehat menasihati kepada kesabaran. Nah, kalau kita mencermati daripada isi surat ini, maka seseorang pada dasarnya dia dalam keadaan rugi, kecuali dia mau melakukan satu perubahan dalam dirinya, yaitu harus bermanfaat untuk dirinya sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Perubahan ini tentu dilakukan dalam ruang lingkup amal soleh, ataupun dalam ruang lingkup untuk dia mau atau saling menasihati dalam suatu kebajikan atau kebenaran, ataupun sehat menasihati dalam hal kesabaran. Kemudian kita sering mendengar juga hadis Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa seseorang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Dan orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, sesungguhnya dia orang yang rugi. Dan jika hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, sesungguhnya dia orang yang celaka. Pemirsa Nurul Quran TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap pribadi muslim mendambakan menjadi manusia yang beruntung baik di dunia dan di akhirat kelak. Nah, melalui bulan suci Ramadan ini, Allah membuka kesempatan yang sangat luas kepada kita bersama, di mana dalam bulan suci Ramadan ini Allah turunkan keberkahan rahmatnya kepada kita semua, khususnya orang-orang yang beriman. Jika kita pandai memanfaatkan momentum ini, insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh sebab itu, saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua sahabat Muslim Nurul Quran TV untuk menjadikan momentum bulan suci Ramadan ini untuk kita merubah
diri kita menjadi ke arah yang lebih baik, atau yang sering dikenal oleh istilah anak muda sekarang, hijrah. Ayo kita hijrah bareng, atau move on ya dari kebiasaan lama. Mungkin tahun lalu di Ramadan tahun lalu kita lebih banyak tidurnya daripada beramal solehnya. Kali ini kita ganti semangat kita menjadi lebih giat beramal soleh, karena ada 3 faktor yang membuat seseorang itu mau merubah dirinya sendiri. Yang pertama, faktor ilmu. Seseorang dengan bertambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, maka dia termotivasi untuk merubah diri dia menjadi lebih baik dengan ilmunya. Oleh sebab itu, Allah memberikan ganjaran pahala yang sangat besar bagi orang yang mau menuntut ilmu, sehingga dia bisa dengan ilmunya dia berubah menjadi orang yang lebih baik. Sebagaimana hadis Rasulullah, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang keluar rumah untuk jalan menuntut ilmu, sesungguhnya dia berada pada jalan fi sabilillah, pada jalan berjuang di jalan Allah sampai dia kembali. Masya Allah, sungguh besar penghargaan Allah pada orang-orang yang mau menuntut ilmu, yang dengan ilmunya dia bisa bermanfaat untuk dirinya, untuk merubah dia menjadi orang yang lebih baik. Kemudian faktor yang kedua adalah orang berubah karena lingkungan. Dengan lingkungan yang baik, dengan bergaul dengan orang-orang yang soleh, akhirnya dia termotivasi untuk berubah menjadi arah yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu kita penting memilih sahabat, memilih teman, memilih pergaulan, pekerjaan yang dapat membawa kita, memotivasi kita untuk ke arah yang lebih baik. Kemudian faktor yang ketiga adalah momentum musibah ataupun sebuah momentum. Pada umumnya momentum musibah itu bisa merubah seseorang. Misalnya apa momentum musibah? Meninggal orang-orang yang kita cintai, misalnya meninggal orang tua kita, meninggal anak kita yang paling kita sayangi, ataupun musibah kehilangan harta benda yang kita cintai, yang membuat akhirnya orang introspeksi diri, dia disadarkan oleh sebuah peristiwa yang sangat mendalam, yang bisa merubah dirinya menjadi, akhirnya dia bertobat dan sebagainya, menjadi orang lebih baik. Nah, bahkan momentum yang lain adalah momentum bahagia. Bagaimana seseorang mungkin setelah menikah, setelah mendapatkan sesuatu anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, dia juga akhirnya tersadar dengan nikmat itu, akhirnya dia merubah menjadi lebih baik. Ada juga orang yang dengan momentum agama seperti bulan suci Ramadan, di mana dia tersentuh dengan ceramah-ceramah dan sebagainya, maka dengan besarnya pahala di bulan suci Ramadan ini, akhirnya dia menjadikan momentum bulan Ramadan itu untuk berubah. Kesimpulannya, pemirsa Nurul Quran TV, bahwa tanpa kita merubah diri sendiri agar menjadi lebih baik, tidak akan bisa merubah kita. Sebagaimana Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah nasib dirinya sendiri. Demikian sahabat muslim Nurul Quran TV, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan, sikap dan lain sebagainya. InsyaAllah pada lain kesempatan kita jumpa lagi. Semoga Ramadan ini Ramadan yang terbaik buat kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.